Let's talk anything hot and tasty. Ya, assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Selamat sore. Sore. Ya, semoga terdengar jelas suara kita. Ya, seperti pembahasan kita sebelumnya di flyer kita akan membahas singkat mungkin mengenai rapid versus PCR, mungkin terkait dengan dasar-dasar. Masih banyak masyarakat kita, teman-teman kita sendiri pun masih bingung sendiri kapan sih kita harus memilih pemeriksaan rapid test, kemudian kapan sih kita harus melakukan swab PCR, lalu ketika kita nanti mendapatkan hasil yang reaktif terhadap rapid test itu sendiri, kita harus ngapain. Nah, saya perkenalkan dulu pemateri kita pada sore hari ini. Ya, perkenalkan, ini Dr. Yuni Rahmawati, spesialis penyakit dalam. Kebetulan bekerja di salah satu rumah sakit di daerah Kota Mataram. Beliau begitu aktif sekali, berpraktik sampai di tengah pandemi ini, disertai dengan memiliki hobi memasak, ya dok ya, dan membuat beberapa tutorial tertentu. Ya, mungkin perkenalan singkat dok bisa. Ya, bisa di-follow langsung ya. Mungkin dokter dok, perkenalan singkat dokter, silakan dokter. Ya, terima kasih Dokter Rio sudah mengundang kita di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Nama saya Dokter Yuni dari penyakit dalam. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Kota Mataram dan Rumah Sakit Islam Siti Hajar. Hari ini kita mau sharing aja sebenarnya ya tentang pandemi yang saat ini sedang melanda dunia. Jadi sudah lebih dari 100 negara yang terkena dampak dari COVID ini, termasuk juga negara kita. Dan angka kematian cukup tinggi, sudah mungkin sekitar berapa? 1.400 ya hari ini ya? Iya, 1.400 soal di 1.400-an. Dan kemudian di NTB itu sudah sekitar 600 lebih orang yang positif COVID ini gitu. Karena itu kenapa kita membuat acara live seperti ini? Karena kita merasa perlu untuk kita mengedukasi masyarakat luas itu tentang apa itu sebenarnya COVID-19, kemudian apa bahayanya dan apa yang bisa kita lakukan untuk itu. Gitu. Oke. Ya, baik dok. Jadi sebelum kemarin terakhir kita sounding terkait dengan pemeriksaan rapid test dengan swab PCR, banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk sebelum kita melakukan live. Jadi sebenarnya sih, mungkin apa sih sebenarnya pemeriksaan rapid test itu sendiri, kemudian jika dibandingkan dengan pemeriksaan swab PCR itu, apa sih dok mungkin definisi singkat terkait rapid dengan pemeriksaan swab PCR? Silakan dok. Ya, terima kasih. Jadi kita harus tahu dulu ya prinsipnya rapid itu apa, PCR itu apa. Jadi rapid test itu adalah pemeriksaan untuk melihat kadar antibodi kita terhadap adanya antigen. Dalam hal ini antigen yang dimaksud adalah virus COVID-19 gitu. Jadi yang diperiksa adalah respon tubuh kita, bukan virusnya secara langsung. Seperti itu. Sedangkan kalau pemeriksaan PCR itu adalah pemeriksaan biomolekuler untuk mendeteksi RNA dari virus dengan target materi genetik tertentu. Jadi yang kita lihat kalau PCR itu adalah virusnya, RNA. Jadi ada materi inti virus yang bernama RNA itu yang kita cek. Itu bedanya dengan rapid test. Seperti itu. Oke, jadi ada perbedaannya dok ya. Jadi kalau rapid itu hanya melihat apakah kita sudah pernah terpapar atau tidak, belum tentu juga memastikan kita positif ya dok. Soalnya banyak pertanyaan juga yang masuk dok, apakah ketika saya melakukan pemeriksaan rapid test, kemudian hasil saya nanti reaktif, apakah saya sudah bisa dikatakan terkena COVID-19 seperti itu dok? Itu gimana sih dok? Itu sehingga kita bisa reaktif, terus apakah saya nanti terkonfirmasi, itu seperti apa dok? Nah, jadi rapid test itu kita menyebutnya adalah reaktif atau non-reaktif, seperti itu. Jadi rapid test itu mendeteksi antibodi ada dua macam. Jadi ada antibodi IgM yang akut, ada IgG yang lanjutan. Nah, dibilang reaktif itu bila IgM
atau IgG-nya reaktif atau dua-duanya reaktif. Itu baru kita bilang itu sebagai reaktif gitu. Kalau dua-duanya negatif itu namanya non reaktif gitu. Tapi belum tentu itu benar-benar positif. Artinya belum tentu kalau misalnya ada teman kita atau tetangga kita kan sering nih periksa rapid ini sekarang kan lagi Ya, booming ya gitu. lagi masal Dimana dok, lagi banyak semua orang promosi rapid test nih dok. Nah, banyak rumah sakit, banyak klinik gitu. Online pun ada yang promosi rapid test itu juga Benar. banyak gitu. Cuman ya memang kita harus hati-hati untuk menginterpretasikan ini karena hasil yang positif belum tentu, maksudnya hasil yang reaktif belum tentu benar-benar dia terjangkit positif corona. Harus dikonfirmasi dengan swab PCR. Jadi fungsinya rapid test di sini adalah untuk screening, tidak bisa sebagai diagnosa. Kenapa seperti itu? Karena sensitivitas sama spesifitasnya lebih rendah daripada tes PCR. Karena itu false positifnya banyak, false negatifnya pun juga banyak gitu. Jadi tidak bisa mendiagnosa COVID dari rapid test, hanya untuk screening, seperti itu. Oke, nah dok, semisal nih ketika saya melakukan pemeriksaan rapid test dan kemudian hasil saya tadi non reaktif, apakah saya masih berbangga? Apakah saya sudah pasti tidak terkena atau saya masih ada kemungkinan terkena nggak dok dari pemeriksaan rapid test itu? Kalau non reaktif nih hasilnya. Ya, iya, ini memang banyak masyarakat awam tuh yang menganggap, oh kalau saya non reaktif, berarti saya bersih dong, gitu. Berarti saya aman dong dari virus COVID. Nah, ini yang berbahaya sebenarnya interpretasi seperti ini. Kenapa seperti itu? Karena yang kita periksa itu adalah antibody, IgM ataupun IgG. Nah, IgM itu fase akut dan dia akan positif setelah 7 hari setelah terinfeksi. 7 hari setelah terinfeksi kemudian bisa bertahan hingga 4-6 minggu di dalam darah kita. Nah, kalau kemungkinan seseorang itu rapidnya non-reaktif, IgM-nya non-reaktif, itu bisa jadi karena antibodinya belum terbentuk. Karena infeksinya baru, misalnya infeksinya kurang dari 7 hari, maka sudah pasti antibodinya belum terbentuk, maka itu diinterpretasikan sebagai negatif, ya. Atau bisa juga hal yang lain, seperti pada pasien dengan imunokompromis. Nah, imunokompromis maksudnya status imunnya yang menurun, misalnya pasien sakit berat, sakit kronis, punya penyakit autoimun atau infeksi yang berat seperti HIV ataupun TB, sakit diabetes, jantung, hipertensi, terus gagal ginjal. Nah, itu termasuk pasien-pasien yang imunokompromis. Makanya belum tentu rapid negatif itu benar-benar bukan COVID. Seperti itu. Oke, seperti itu. Iya dok, soalnya beberapa juga kan kita tahu beberapa pemeriksaan, misalnya rapid test hasilnya non reaktif dan berbangga diri, terus kita terbebas. Nah, tetapi kan banyak juga program mungkin dari Kementerian Kesehatan atau apa yang menganjurkan ketika rapid test kita non reaktif sehingga harus diulang. Nah, kenapa sih kok harus diulang dan sampai berapa kali sih sampai kita pasti yakin pengulangan pemeriksaan rapid test itu sampai kita benar-benar dipastikan, oh saya nggak perlu periksa lagi. Apakah ada ketentuan atau kriteria seperti dok, kapan kita harus menghentikan pemeriksaan rapid test itu? Mungkin seperti itu dok. Kalau panduan dari Kemenkes yang revisi yang terbaru, itu ada alurnya. Jadi apabila rapid kita negatif, maka harus diulang dalam 10 hari lagi. Gitu. Karena negatif bisa jadi masuk window period tadi ya, yang dalam 7 hari, maka harus diulang dalam waktu 10 hari lagi. Dan dalam 10 hari itu kita tetap harus menerapkan isolasi mandiri, physical distancing, PHBS, itu tetap dilakukan karena belum tentu aman. Nah, kalau misalnya setelah pengulangan yang kedua, kemudian rapid test tetap negatif gitu, dan kita juga tidak ada gejala apapun, artinya masa inkubasi sudah terlewati. Artinya
berarti kita bukan COVID, seperti itu. Tapi kalau misalnya setelah ulangan kedua ternyata kita positif, maka harus dikonfirmasi sama PCR untuk menentukan apa benar-benar kita positif COVID atau bukan. Oke, nah, jadi mungkin teman-teman yang baru bergabung di sini ya, kita sudah bahas singkat sedikit kapan sih kita melakukan pemeriksaan rapid test, dan untuk hasilnya sendiri seperti non-reaktif dan reaktif itu mesti harus dikonfirmasi lagi untuk menentukan atau mendiagnosis kita benar-benar terkonfirmasi terkena COVID-19 atau tidak. Nah, untuk selanjutnya dok, tadi menarik terkait dengan rapid test ini tadi. Kalau tidak salah, rapid test ada pemeriksaannya ataupun hasilnya itu ada IgG positif atau IgM reaktif. Nah, perbedaan antara IgG reaktif atau IgM reaktif itu apa sih dok? Dan lalu mana sih yang lebih kita percaya? Apakah IgG-nya saja ataukah IgM-nya ataukah harus keduanya untuk dilanjutkan untuk pemeriksaan swab itu dok? Seperti apa dok? Ya, jadi baik itu IgG atau IgM yang reaktif, dua-duanya harus dikonfirmasi dengan PCR. Seperti itu. Tidak bisa kita artikan positif atau negatif kalau hanya IgG, IgM saja yang positif tanpa PCR gitu. Nah, terus apabila IgM misalnya nih, IgM-nya positif, kemudian PCR-nya negatif, ya, itu berarti positif palsu dari rapid test-nya. Artinya dia bukan COVID. Nah, kalau misalnya IgM-nya negatif, kemudian PCR-nya juga negatif, berarti beneran dia bukan COVID. Terus tadi apa? IgG-nya positif misalnya. Ya. IgG-nya positif, kemudian PCR-nya negatif misalnya. Artinya dia pernah terinfeksi. Dalam waktu 1 bulan itu pasien pernah terinfeksi karena IgG ini dia akan meningkat hari ke-10 hingga mencapai puncak pada minggu ke-4 atau ke-6 dan dia bisa bertahan seterusnya. Kemudian seperti itu yang penelitian sampai saat ini. Nah, bisa saja IgG-nya tetap ada di dalam darah kita, tapi virusnya sudah tidak ada. Makanya itu PCR-nya negatif. Seperti itu. Atau bisa juga IgG-nya positif, tapi dia PCR-nya positif juga. Nah, artinya bahwa pasien ini sudah terinfeksi lebih dari 4 minggu. Ya, mungkin lebih dari 2 minggu, karena kan hari ke-10 baru mulai naik. Sudah terinfeksi lebih dari 2 minggu, dan biasanya kalau seperti ini sudah mulai masuk masa konvalesen atau penyembuhan, karena dia sudah terbentuk antibodi IgG-nya seperti itu. Oke, nah sangat menarik dan mungkin sangat merepotkan ya dok, kalau kita berpikir kapan harus IgGM, IG kita positif, IgM kita positif. Nah mungkin ada nggak sih dok kriteria-kriteria, misalnya saya ini pengen periksa nih ke dokter atau ke fasilitas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan rapid test, apakah seyakin apa sih saya nanti dengan hasil tersebut untuk saya nanti melakukan pemeriksaan ulangan? Semisalnya nih dok, saya hanya memiliki budget yang terbatas nih dok untuk melakukan pemeriksaan. Lalu saya melakukan pemeriksaan, sebaiknya kapan sih waktu yang tepat saya melakukan pemeriksaan untuk pemeriksaan rapid ini dok? Ya. Apakah sudah ada gejala, apakah belum ada gejala, kita periksa aja gitu dok, biar aman gitu katanya. Ya, jadi kalau idealnya sebenarnya kita memeriksa antigennya langsung, virusnya langsung, ya. Jadi PCR itu kalau kita mau ideal seperti itu. Cuman memang ada kelemahannya, PCR itu ada kelemahannya. Pertama, dari segi harga, memang jauh lebih mahal daripada tes rapid. Kemudian ketersediaan labnya. Jadi tidak semua fasilitas laboratorium atau rumah sakit itu mampu membuat pemeriksaan PCR ini. Karena butuh ruangan khusus, butuh alat khusus, kemudian butuh APD harus lengkap level 3. Kemudian juga butuh skill, butuh SDM yang terlatih untuk mengambil swab ini, karena keterampilan swabber atau orang yang men-swab itu sangat mempengaruhi hasil PCR-nya.
Nah, itu keterbatasan dari PCR itu. Nah, sedangkan rapid, kelemahan rapid ini dia memang sensitivitas dan spesifitasnya lebih rendah daripada PCR. Kalau kita bandingkan, memang positif palsu sama negatif palsunya akan lebih tinggi daripada pemeriksaan PCR. Cuman kelebihannya dia adalah pertama, dari segi harga lebih murah. Kemudian diproduksi secara massal. Saat ini ada berbagai macam merek dari tes rapid ini, bahkan Indonesia di UGM sama Laboratorium Hepatika itu juga sudah membuat, cuman belum dipasarkan. Terus kelebihannya berikutnya adalah cepat. Jadi hasilnya cepat, karena rapid bisa diketahui bahkan kurang dari 1 jam itu sudah bisa kita dapatkan hasilnya. Sedangkan swab itu mungkin tidak bisa cepat ya. Ya mungkin kalau misalnya tidak ada ngantri ya mungkin 3 jam 4 jam gitu. Tapi pengalaman kita sampel itu selalu antri. Jadi mungkin butuh waktu mungkin sehari sampai 3 hari. Bahkan dulu waktu awal-awal COVID ini kan dulu kita masih harus ngirim ke Jakarta. Itu Ya, bisa sampai betul. 7 hari, bisa sampai 14 hari gitu. Dan sekarang lebih baik sih, 3 hari itu sudah jauh lebih baik gitu. Jadi masing-masing itu punya kelemahan sama kelebihan sendiri gitu. Cuman kalau kita sebagai klinisi ya, sebagai dokter, kalau kita menemukan kasus, misalnya pasien ODP atau PDP yang sudah ada bergejala ringan, sedang maupun berat, memang sebaiknya kita lakukan PCR. Cuman di guideline itu selalu ada tulisan, bila tidak tersedia, maka ya udah rapid gitu. Tapi rapid itu tadi interpretasinya harus hati-hati. Kalau memang dia positif, harus konfirmasi. Kalau dia negatif, harus diulang dalam waktu 10 hari lagi. Tapi tetap harus karantina pasien gitu, dan tetap PHDS itu tetap gitu. Oke, dok. Nah, sekarang kan banyak nih sebagai syarat nih dok untuk pemeriksaan baik itu rapid test maupun PCR swab. Mungkin itu salah satunya dok ya. Kira-kira menurut dokter sendiri untuk rapid test ini sebenarnya direkomendasikan nggak sih untuk dilakukan pemeriksaan? Apakah hanya sekedar screening saja? Lalu kalau misalnya sebagai syarat untuk melakukan bebas COVID, apakah memang tepat atau tidak sebenarnya dok? Ya, sekarang memang kalau kita mau pergi ke luar kota dengan pesawat, ada beberapa kota yang mensyaratkan rapid, ada yang mensyaratkan itu dengan PCR, ya. Kalau dengan rapid, sekali lagi saya jelaskan bahwa dengan rapid itu belum tentu Anda bukan COVID. Rapid negatif belum tentu Anda bukan COVID. Tapi dengan PCR, kalau misalnya hasilnya negatif, 60 hingga 70% sensitivitasnya itu berarti bukan COVID, ya. Cuman ya gitu, kita harus lihat klinis juga gitu, karena masih ada 30% yang lain. Iya. Gitu. Walaupun itu 60 sampai 70%, ada 30% yang lain. Tapi saat ini ya memang itu yang kita punya gitu. Makanya dari maskapai mensyaratkan PCR untuk standarnya bahwa oh ya pasien ini passenger ini aman untuk naik pesawat bebas COVID adalah dari PCR itu. Oke, nah jadi paham ya teman-teman semua yang sudah bergabung. Jadi memang untuk rapid test sendiri hanya diperuntukkan sebagai screening, dan ketika nanti didapatkan ada hasil yang reaktif dilanjutkan dengan pemeriksaan swab. Nah, kita tahan dulu untuk pemeriksaan swabnya, kita bahas nanti lebih lanjut. Nah, sebelum ke sana dok, ada beberapa pertanyaan sih sebenarnya ini yang sudah masuk sebelumnya. Seandainya saya tidak bergejala, kemudian saya dilakukan pemeriksaan rapid test dan kemudian saya reaktif, namun IgG-nya saya yang positif, apa yang saya lakukan? Apakah saya harus isolasi mandiri, ataukah saya ada kesempatan kembali untuk dapat menginfeksi orang-orang lain? Nah, ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dokter yang terkait hal ini, karena beberapa teman-teman kita juga yang bertanya, ketika seseorang sudah reaktif, lalu apa sih sebenarnya yang dilakukan seharusnya dok
ketika dia ditemukan di misalnya di fasilitas kesehatan pertama seperti di puskesmas seperti itu dok. Ya, jadi gimana? Jadi dia tidak ada gejala. Dia tidak ada gejala, Kemudian dites rapid, ternyata reaktif. rapid Nah itu dok. yang reaktif IgG. apa? IgG? IgG. IgG. Terus habis itu PCR-nya? Belum dok. Jadi apa yang harus dilakukan dulu nih setelah dia Oh, mendapatkan dirinya IgG? Nah itu dok. Apa yang harus nah, kita lakukan nih sebagai seorang yang mendapatkan diri kita reaktif IgG? ya. Oke, reaktif IgG ya. Jadi IgG itu ada dua kemungkinan. Pertama, dia sedang terinfeksi oleh COVID, akan tapi sudah masuk ke fase penyembuhan, jadi mungkin sudah lebih dari 2 minggu. Atau yang kedua, dulu mungkin dia pernah terpapar oleh COVID, tapi saat ini sudah negatif, artinya saat ini tidak sakit. Ya, pasti akan disarankan untuk PCR. Tapi sambil PCR tentunya yang harus kita lakukan yaitu adalah isolasi mandiri dulu. Ya, karena belum ada PCR ya, karena belum ada PCR berarti kan belum tentu ini dia positif atau negatif, maka pasti tidak akan disarankan untuk pergi ke rumah sakit seperti ini. Bisa isolasi mandiri di rumah. Nah, isolasi mandiri di rumah bukan berarti juga dikucilkan ya. Kan banyak itu kasus baru rapid saja yang reaktif, kemudian sampai diumumkan di masjid dan sampai dikucilkan, itu kan banyak kasusnya seperti itu. Padahal tidak harus seperti itu sebenarnya gitu. Jadi kita cukup isolasi mandiri di rumah gitu. Kalau kita memang tidak memungkinkan fasilitas isolasi mandiri di rumah, maka bisa ke layanan rumah sakit darurat seperti di Wisma. Yang kalau di NTB ini kita punya beberapa Wisma ya. Ada rumah sakit darurat juga untuk pasien-pasien yang masih PDP istilahnya, yang belum positif ataupun pasien COVID yang ringan itu juga tidak harus masuk rumah sakit gitu. Jadi isolasi itu nomor 1 dulu. Gitu. Oke, nah jadi paham ya teman-temannya. Jadi ketika kita mendapatkan tiba-tiba nih misalnya kita melakukan pemeriksaan secara random, kemudian kita mendapatkan diri kita reaktif, jangan panik dulu. Jadi harus isolasi mandiri, laporkan kondisi Anda ke petugas kesehatan yang terdekat. Oke, baik dok. Mungkin kita lanjut sekarang nih ke fasilitas swab PCR. Nah, jadi banyak pertanyaan juga swab PCR ini. Kenapa kok pada saat sebelum NTB ini dulu-dulu pada saat itu harus dikirimkan sampelnya. Nah, secara gambaran singkat bagaimana sih pemeriksaan swab PCR itu, Dok? Ya. Jadi swab PCR, pemeriksaan PCR itu ada beberapa spesimen ya, bisa dari swab nasofaring, orofaring, yang yang sering kita laksanakan itu adalah swab dari nasofaring ya, dari lubang hidung kemudian sampai ke belakang ke daerah nasofaring seperti itu. Kemudian orofaring itu yang berasal dari rongga mulut, bisa juga dari sputum, kemudian dari darah, kemudian dari bronko alveolar large istilahnya, kalau istilah medis seperti itu. Nah, pemeriksaan swab ini dia membutuhkan namanya virus transport media. Jadi bahan untuk transport virus hingga diperiksa itu namanya VTM, virus transport media. Nah, ini kalau dulu waktu awal-awal masa pandemi ini, kita memang pertama kita tidak punya alatnya, ya. Kemudian kita juga tidak punya virus transport medianya, harus dikirim dari Jakarta. Itulah yang menyebabkan kenapa swabnya jadi terbatas. Waktu itu sangat terbatas dan jadi sangat lama gitu, karena kita tidak mempunyai medianya, kita juga tidak punya alatnya, kemudian harus sentralisasi. Nah, kalau untuk saat ini sudah ada beberapa laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan PCR itu. Seperti misalnya di Rumah Sakit Unram, kemudian di Rumah Sakit Provinsi NTB itu juga bisa dilakukan. Kemudian di rumah sakit kota juga akan segera datang gitu. Tapi saat ini memang sudah lebih baik. Jadi jumlah VTM kita juga sudah lebih banyak daripada sebelumnya. Jadi pemeriksaannya
lebih mudah dan lebih cepat daripada sebelumnya. Tapi tetap saja kalau kita mau hitung dengan rasio penduduk dari NTB tentunya pasti masih sangat rendah seperti itu. Makanya masih rapid masih sering digunakan untuk screening pasien untuk saat ini. Oke. Nah, Dok, sebenarnya untuk pemeriksaan swab PCR ini apa sih yang diperiksa, Dok, sehingga kok menjadi gold standar dari penegakan diagnosis dari COVID-19 ini sendiri, Dok? Oh ya, jadi kalau PCR yang kita periksa itu adalah materi genetiknya. Jadi materi genetik dari virus sendiri yang terdapat di RNA-nya. Itu. Karena itu kenapa itu jadi gold standard saat ini? Karena kita memeriksa virusnya langsung, kita memeriksa antigen yang menjadi masalah disease-nya saat ini. Itulah kenapa dia menjadi gold standar dibandingkan dengan pemeriksaan serologis. Serologis itu yang rapid test tadi, IgG, IgM. Karena serologis itu memeriksa respon tubuh kita, bukan memeriksa virusnya langsung. Jadi kalau PCR kita memeriksa virusnya langsung melalui kode genetik tertentu. Jadi setiap alat itu punya itu namanya ya kode gen yang dituju. Jadi ada alat ini maka dia memeriksa kode gen ini. Jadi genetiknya yang kita periksa kalau di PCR itu. Oke. Nah, untuk sensitivitas sendiri, Dok, untuk pemeriksaan swab PCR ini berapa persen sih, Dok? Dan apakah ada kemungkinan masih ada false positif dan false negatifnya? Ya, jadi sensitivitas dari pemeriksaan PCR ini sangat tergantung dari spesimennya. Jadi spesimen apa yang kita ambil itu yang mempengaruhi dari hasil sensitivitas dan spesifitasnya. Jadi ini boleh ya saya baca, saya baca. Ya, jadi kalau misalnya kita biopsi dengan nasofaring yang paling sering kita lakukan saat ini, itu nasofaring 63% sensitivitasnya. Maksudnya presentasi positifnya segitu. Kalau kita memakai swab orofaring maka 32%. Kalau yang lebih tinggi lagi adalah sputum. Sputum sebesar 72%. Kemudian bronchoalveolar lavas sebesar 93%. Jadi kalau pertanyaannya apakah masih ada kemungkinan false negatif? Tetap masih ada. Karena tidak ada yang 100%. Tidak ada yang 100% di dunia ini kan, Dokter Yos? Iya, betul, Dok. Bahkan semuanya masih ada yang nggak pasti juga, Dok. Iya, apalagi ini kan penyakit baru, virus baru. Penelitian juga masih terus berjalan. Saat ini pun juga tidak ada obat definitif, maksudnya guideline definitif yang benar-benar bilang, oh ini 100% akan membunuh virusnya, pun juga belum ada kaitannya seperti itu. Oke, Dok. Nah, Dok, ini sambil kita bacakan pertanyaan, ada pertanyaan dari Dr. Gigi Luh D. Dok, kalau misalnya ada kasus swab pertama negatif, kemudian swab ulangan positif, itu biasanya karena apa, Dok? Apakah kesalahan pengambilan sampel, ataukah memang dari pemeriksaan sebelumnya itu memang dia masih belum menunjukkan viral load yang banyak, ataukah seperti apa, Dok, itu kondisi-kondisi seperti itu, Dok? Karena tidak sedikit kita temukan seperti itu, Dok. Ya, memang banyak kasus seperti itu. Jadi beberapa kali malah kita temukan swab pertama negatif, ya, kemudian swab kedua yang positif. Atau bahkan pernah juga pasien, ini kita sudah rawat, sudah dalam follow-up kita, dari positif menjadi negatif. Kemudian menjadi positif lagi, dan menjadi negatif lagi, gitu. Itu memang banyak kasus seperti itu. Banyak sih penyebabnya. Pertama adalah kita lihat dari segi virusnya dulu. Dari segi virusnya, kemungkinan bisa juga viral load-nya yang lebih rendah. Jadi, alat itu tidak bisa mendeteksi. Nah, jadi alat PCR yang kita gunakan sekarang itu punya batas. Punya batas paling rendah berapa yang mampu dideteksi. Jadi, kalau misalnya itu di bawah standar deteksi alat tersebut, maka tentu tidak terbaca. Itu. Kemudian bisa juga false positif dari masalah teknik pengambilan. Teknik pengambilan karena
mengenai skill dari swabbernya itu sangat menentukan. Apabila areanya tidak tepat, kemudian banyak kontaminasi seperti lendir, kemudian saliva yang terambil, maka itu jelas akan mempengaruhi hasil dari pemeriksaan PCR-nya. Terus ada lagi, berikutnya adalah bagaimana cara pengolahan gitu. Kalau dari yang saya baca, jadi bagaimana cara ekstraksi RNA, kemudian degradasi, itu sangat mempengaruhi dari hasil pemeriksaan PCR gitu. Jadi mulai dari awal, kalau misalnya viral dari virusnya sendiri itu jumlahnya kecil, kemudian dari teknik pengambilan, kemudian dari alatnya seperti itu banyak hal yang bisa menyebabkan menjadi false negatif. Oleh karena itu kalau di apa namanya guideline-nya, maksudnya di petunjuk pencegahan di Indonesia, itu swab harus diulang 2 kali sebenarnya. Kalau kita mencurigai ada pasien ODP atau PDP, swab pertama negatif, maka harus diulang. Harus diulang hari berikutnya, 2 hari berturut-turut. Itu kalau misalnya benar-benar negatif, maka kita bisa anggap itu sebagai negatif. Seperti itu. Oke. Nah, terkait itu dok, kayak agak sedikit menarik nih viral load. Nah, mungkin di sini teman-teman juga pada tercetus, wah kalau seandainya viral load saya masih rendah, kemudian saya dilakukan pemeriksaan swab nanti akhirnya negatif, berarti saya masih ada kemungkinan dong di suatu saat positif. Sedangkan kita tahu pemeriksaan swab sendiri mahal dok ya. Jadi, nah gimana sih seharusnya? Apakah memang untuk pemeriksaan baik itu rapid, kita balik lagi ke rapid test ataupun swab PCR, apakah harus menunggu gejala dulu baru kita melakukan pemeriksaan, ataukah bagaimana dok semestinya ini? Jadi kan banyak pro dan kontra nanti ini dok, karena kan kita tahu memang tidak ada yang benar-benar 100% akurat dan sensitivitasnya sampai 100%, kecuali tadi broncholavage dok ya, yang hampir mendekati 90-an%. Nah, sehingga ketika kita melakukan pemeriksaan swab, anggaplah kita sekarang gold standarnya pemeriksaan swab itu, lalu sebaiknya kapan sih kita mengulang benar-benar supaya kita meyakinkan diri kita, saya memang bebas dari COVID-19, seperti itu dok? Ya, kalau kita misalnya OTG, jadi kalau kita tidak bergejala, maka dianjurkan diulang hari ke-14. Seperti itu, karena masa inkubasi itu paling lama dalam 14 hari. Maka kalau kita tidak ada gejala, maka kalau kita misalnya negatif di hari pertama, maka dianjurkan diulang lagi hari ke-14, ya. Karena untuk menghindari itu, untuk menghindari adanya yang viral load-nya masih rendah, masa inkubasi masih berjalan. Kemudian kalau misalnya kita tidak aware gitu, kita takutnya malah akan menimbulkan gejala di minggu-minggu berikutnya, karena dari awal kita sudah merasa oh ini aman, makanya dianjurkan diulang pada hari ke-14 gitu. Kalau kita sudah bergejala dalam artian ODP atau PDP, kalau sudah bergejala kan harusnya viral load-nya udah tinggi ya. Udah tinggi ya. Kalau sudah bergejala gitu, makanya pemeriksaannya hari pertama sama hari kedua, sambil melihat klinis. Seperti itu. Nah, misalnya udah negatif nih, saya udah negatif, apakah saya tetap harus isolasi mandiri? Jawabannya iya. Tetap pasien harus isolasi mandiri selama 14 hari. Apalagi kalau misalnya dia punya riwayat kontak erat dengan pasien yang sudah terkonfirmasi positif COVID. Maka walaupun negatif, lebih aman kita mengisolasi selama 14 hari. Oke. Nah, jadi dok, terkait itu tadi juga, semisalnya pada pasien-pasien yang kita anggap yang sudah pernah dirawat nih dok, ada beberapa pasien juga kan yang sudah negatif. Nah, kriteria ini kan 2 kali pemeriksaan swab negatif itu bisa dinyatakan sembuh. Ada nggak sih kemungkinan nanti dia bisa reinfeksi ataupun kembali positif di suatu waktu dok, kira-kira? Ya, oke. Nah, reinfeksi ya. Tadi saya sudah diskusi sama beberapa teman nih masalah reinfeksi. Jadi memang ada kasus. Jadi baik itu di Wuhan atau di Jakarta pun gitu. Pasien yang sudah sembuh, kemudian setelah diperiksa PCR-nya, ternyata dia positif lagi. Jadi itu. Ada beberapa kemungkinan sih ya. Saya bilang kemungkinan karena memang ini hanya berdasarkan expert opinion gitu. Jadi belum ada penelitian masif,
multisenter yang bisa mendalilkan ini gitu. Tapi kemungkinan pertama bisa juga dia reinfeksi ya dengan strain yang sama, atau nomor dua adalah kemungkinan juga dia terinfeksi oleh strain yang lain. Karena virus ini kan gampang mutasi ya, apalagi virus RNA. Makanya kenapa vaksinnya sulit kalau vaksin RNA ini? Karena dia sangat cepat untuk mutasi. Jadi dia bisa menginfeksi orang dengan strain yang berbeda. Itu. Atau apa namanya? Gitu ya. Atau bisa juga kemungkinan begini. Jadi PCR itu kan mendeteksi RNA. Nah, tapi dia tidak bisa membedakan apakah RNA yang dia deteksi itu dari virus yang masih hidup atau sudah mati. Nah, seperti itu bisa saja ini pasien sudah sembuh gitu ya. Kemudian setelah kita ikuti, tiba-tiba positif PCR-nya. Bisa kemungkinan itu dari fragmen virus, fragmen RNA yang sudah mati sisa sebelumnya, tapi itu terdeteksi lagi. Seperti itu. Oke dok, nah menarik dok. Nah sampai juga ada pertanyaan dari Novita Elmi nih dok. Kalau seandainya hasil pemeriksaan PCR dalam waktu yang sama nih dok di dua lab, ini PCR swab ya maksudnya berarti hasilnya berbeda, apakah itu dianggap positif atau tidak? Apakah bisa seperti itu dok? Misalnya di lab yang berbeda, ini swab PCR yang kita tahu gold standar kok hasilnya berbeda. Mungkin ada apa ini dok? Kok bisa ada perbedaan satu negatif satu positif? Nah yang mana yang dipercaya? Saya tanya dulu ya, kenapa kok ngecek di lab yang berbeda? Apa Mungkin ada rasa ketidakpercayaan dok, atau pengen rasa puas. Mungkin di satu ini saya dibilang positif, saya harus cari ke lab lain harusnya negatif seperti itu dok. Banyak karena kasus-kasus seperti itu banyak ya. Dok. Ya denial tinggi masyarakat kita dok. Oke, ya kalau kita bicara teori, memang false positif itu memang ada, ya. Walaupun gini, karena kan sensitivitas sekitar 60-70%, ya. Bila negatif, maka kita ulang. Bila negatif, kita ulang. Kenapa? Untuk meningkatkan angka sensitivitasnya. Dengan pengulangan itu akan meningkat gitu. Tapi kalau sudah positif, kemudian menjadi negatif, apakah ada kemungkinan yang pertama itu salah gitu? Kalau pertama itu salah, jawaban saya tetap ada gitu. Karena kan ada 30%-nya itu. Ada 30% salah. Tapi kalau menurut saya, di masa pandemi seperti ini, bukankah lebih baik kita berpikir kita positif dahulu gitu. Kita berpikir yang paling buruk dulu gitu untuk melindungi dan hanya melindungi diri kita gitu, tapi juga melindungi orang lain di sekitar kita. Karena kalau misalnya positif kemudian negatif, kemudian kita mempercayai yang negatif terus kita tidak melakukan isolasi mandiri, bukankah itu akan berdampak lebih besar ke masyarakat? Seperti itu ke orang-orang di sekitar kita. Kalau mau yakin boleh diulang lagi yang ketiga. Kalau punya uang dok ya. Kalau kan biasanya kalau ini kan mandiri biasanya bayar sendiri dok, apalagi tidak tertanggung itulah katanya dok. Ya, sekarang ya. Iya 2 juta 1,5 juta lah dok. Jadi banyak dok. Jadi sampai kapan gitu dok kita harus melakukan pemeriksaan itu dok sampai kita benar-benar yakin seperti itu. Jadi pertanyaan itu sebenarnya yang masih banyak yang dipikirkan teman-teman ya dok. Berarti tidak ada batasan berarti dok ya. Karena kan kita tahu sendiri, mungkin saat ini kita negatif, kemudian diulang lagi pemeriksaan swab negatif, tetapi kita masih aktif melakukan aktivitas di luar, siapa tahu bisa kena di suatu waktu itu, dok ya? Iya, bisa sekali. Sangat bisa gitu. Kalau ini pasien misalnya kita rawat ya, misalnya kita rawat sudah positif COVID ini, kapan kriteria pasien itu kita bilang bisa dipulangkan? Itu adalah kalau 2 kali swab dengan jangka waktu 24 jam itu negatif. Jadi kalau sudah 2 kali negatif, baru bisa kita bilang bahwa pasien boleh KRS, ya boleh keluar dari rumah sakit. Tapi ya itu tetap dengan catatan dia harus isolasi mandiri selama 14 hari. Seperti itu. Misalnya sekarang pasien sudah negatif, ya. Kemudian kita udah kerja ya, kemudian kita sudah jalan-jalan kemana-mana. Besoknya kita terpapar lagi, bisa lagi, positif lagi PCR-nya ya, tentu saja bisa gitu.
Karena itu Oke, seperti virus influenza yang ada di udara benar, kita. Kita bisa terkena kapanpun gitu, tergantung benar, benar. dari imunitas tubuh kita. Benar dok, apalagi pernah beberapa saya baca juga dok, ada sekitar 16.000 strain virus COVID yang sudah ditemukan di seluruh dunia dan hanya 4 terakhir di lembaga Eijkman yang sudah dikodekan di lembaga Eijkman di Indonesia. Oke dok, seandainya dok, menarik sekali kita bahas ketika pasien atau misalnya keluarga kita seandainya yang sudah pulang dari rumah sakit yang dinyatakan 2 kali pemeriksaan swab kemudian negatif dan dipulangkan, apakah ada anjuran tertentu dok? Apakah dia harus tetap isolasi mandiri dulu, ataukah bisa langsung berkumpul dengan keluarga dan melakukan aktivitas sehari-hari? Itu anjuran dokter sebagaimana dok? Iya, tetap ya. Jadi walaupun pasien sudah kita nyatakan sembuh dari rumah sakit, sudah boleh pulang, tetap dia harus isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Ya, Eh, isolasi mandiri di rumah itu bisa dilakukan dengan misalnya pasien ada di satu ruangan tersendiri. Satu ruangan tersendiri, kemudian tidak bercampur alat makan, alat mandi, kemudian aktivitas kita batasi minimal 1 hingga 2 meter. Kita tetap boleh ketemu karena kita satu rumah ya, kita tetap boleh bertemu, tapi kita dengan jarak gitu. Dengan jarak seperti itu. Kemudian tetap harus memakai masker di rumah. Gitu. Karena apa namanya? Kan penularan lewat droplet ya. Kemudian port entry-nya adalah bagian mulut, hidung dan mata kita. Jadi makanya kenapa memakai masker itu jadi penting. Kemudian kalau misalnya kalau bisa kita memang harus menghindari orang-orang yang beresiko tinggi terinfeksi COVID ini, seperti misalnya orang tua. Mungkin kita menghindari apa namanya bertemu dengan orang tua yang lebih dari 60 tahun atau yang mempunyai faktor komorbid, penyakit penyerta. Misalnya orang tua kita punya diabetes, jantung, hipertensi, sakit ginjal. Nah, itu sebaiknya memang kita hindari gitu karena kelompok tersebut itu yang paling rentan terkena COVID. Kemudian juga anak-anak. Anak-anak juga saat ini banyak kasusnya juga di NTB gitu yang terkena COVID seperti itu. Oke, baik dok, sangat menarik sekali penjelasan dari dokter Yuni ini. Baik, bagi teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan langsung komen di bawah aja, nanti kita pilihkan pertanyaannya. Jadi dok, mungkin saran dari dokter nih sebagai klinisi, ketika saya ingin melakukan pemeriksaan nih, sebaiknya saya melakukan pemeriksaan apa dok? Apakah saya harus rapid test dulu? Apakah saya harus swab langsung? Jadi menurut dokter mana yang lebih baik? Kemudian kapan saya harus melakukan pemeriksaan tersebut dok? Untuk yang rapid ataukah yang swab tersebut? Iya, oke. Jadi kalau kita bicara ideal ya, manakah yang paling akurat? Tentu jawaban saya adalah swab PCR untuk saat ini ya. Tapi itu tadi kita di lapangan banyak kendalanya untuk itu. Jadi alternatifnya kita bisa melakukan rapid ya. Jadi kalau swab kita tidak bisa lakukan maka kita lakukan rapid gitu. Nah, rapid ini memang bisa digunakan terutama untuk misalnya screening di komunitas misalnya. Misalnya dalam satu kantor, ada satu orang yang positif nih. Kemudian satu kantor isinya 100 orang misalnya. Apakah 100 orang kita akan swab semua gitu? Pastinya nggak bisa gitu. Pasti tidak akan mampu gitu. Alatnya juga pasti juga terbatas. Nah, tentu kita akan screening. Nah, screeningnya menggunakan apa? Screeningnya menggunakan rapid test ya. Nah, dari rapid test itu kalau yang positif baru kita lanjutkan ke tes swab. Tapi juga memperhatikan gejala klinis ya, gitu. Kalau misalnya ada yang rapid testnya negatif, tapi ada gejala klinis seperti batuk, demam, sesak, maka itu sebaiknya saya anjurkan untuk periksa swab, walaupun rapid testnya negatif, karena itu sudah masuk kriteria ODP atau PDP. Oke. Gitu. Nah, baik dok. Jadi lebih cenderung ke swab dok ya. Oke.
Baik, kalau misalnya ingin melakukan pemeriksaan nih dok, saya sebagai orang awam ingin melakukan pemeriksaan, apa saja sih hal-hal yang saya persiapkan untuk melakukan pemeriksaan tersebut? Apakah saya hanya datang saja? Lalu saya kemana nih datangnya dok? Mungkin dokter ada saran mungkin di rumah sakit apa gitu, atau walaupun jangan sebut merek sih dok, tapi Nggak boleh promosi. ya boleh promosi dulu nih. Jadi mungkin apa sih yang harus saya lakukan dok? Misalnya saya memiliki kontak erat dekat dengan pasien positif, mungkin salah satu keluarga saya. Apa yang harus saya lakukan? Seperti itu dok. Ya, oke. Pertama kita harus menghubungi petugas kesehatan di fasilitas kesehatan yang terdekat ya. Jadi kalau di Mataram ini ada hotline untuk Satgas COVID ini. Ada di rumah sakit pemerintah ada, kemudian di rumah sakit swasta juga, beberapa rumah sakit swasta juga sudah menyediakan hotline untuk Satgas COVID ini. Kita harus menghubungi mereka dulu yang pertama. Kemudian setelah itu akan di-screening oleh mereka, akan di-tracking, di anamnesa, maksudnya dicari historinya. Apakah kita pernah kontak, apakah kita ada gejala, kemudian apakah kita ada riwayat penyakit tertentu. Nah, dari screening dari petugas kesehatan itu, maka mereka akan mengkategorikan kita sebagai OTG, ODP, atau PDP. Ya. Nah, kemudian penata laksanaan selanjutnya tergantung dari kriteria itu. Kalau kriteria kita adalah OTG, biasanya akan di rapid dulu. Tapi ada juga beberapa yang kalau misalnya kita kontak erat sekali, misalnya suami istri gitu, ya sebaiknya memang langsung di swab. Tapi kalau memang tidak tersedia kalau tidak tersedia maka yang bisa kita lakukan adalah rapid, ya. Kemudian juga dilakukan pemeriksaan lengkap seperti pemeriksaan hematologi. Apakah dari segi laboratorium ada mengarah ke gejala COVID, kemudian juga pemeriksaan radiologi. Radiologi yang standar ada yang adalah fototoraks, ya. Fototoraks, kalau misalnya ada indikasi dilanjutkan dengan CT scan. Nah, dari itu semua baru bisa diputuskan apakah kita positif COVID atau tidak, gitu. Oke, terima kasih Bu Dokter penjelasannya. Baik, bagi teman-teman yang masih ingin bertanya, kami masih sampaikan ya terkait dengan rapid test dan pemeriksaan swab. Jadi ya masih ada yang bingung-bingung mungkin atau memiliki pengalaman pribadi terkait rapid test ataupun positif ataupun swab, silahkan di komen di bawah sini ya. Baik, Dok, mungkin ketika saya merupakan seorang yang sangat idealis mungkin sebetulnya Dok. Jadi ketika saya ingin melakukan pemeriksaan berkala, manakah anjuran dokter yang dokter sarankan? Apakah lakukan anjuran berkala untuk pemeriksaan rapid saja, ataukah melakukan anjuran berkala untuk pemeriksaan swab? Kalau misalnya dilakukan anjuran berkala, apakah ada rekomendasi waktu-waktu tertentu berapa lama pemeriksaan ulangan yang dilakukan dari pemeriksaan pertama? Monggo Dok, seperti apa Dok? Tergantung ya sebenarnya, tergantung paparan kita gitu. Kalau misalnya Dokter Yos bekerja di tempat dengan paparan yang sangat tinggi, misalnya bekerja di red zone atau bekerja di ruang isolasi, ya memang harusnya dilakukan tes secara berkala. Kalau memang itu kontak erat, ya sebaiknya memang swab. Itu mungkin 14 hari sekali, tapi saya nggak tahu bisa apa enggak 14 hari sekali gitu, atau 1 bulan sekali, seperti itu. Tapi kalau misalnya kita berada di satu komunitas, misalnya resikonya rendah, kemudian kita tidak kontak dengan pasien yang terkonfirmasi positif, dalam artian ini adalah screening massal, maka bisa dilakukan rapid test itu. Tergantung sih, tergantung kebutuhan ya, tergantung kondisi seperti itu. Apalagi kalau punya banyak duit Dok ya, jadi bebas Dok ya periksa apa saja kapan saja. Tidak ada larangan. Baik Dok, nih ada pertanyaan mungkin Oh. Nah, jadi ada pertanyaan nih Dok. Mungkin apa sih yang diperiksa dari rapid test itu Dok, sehingga dia dikatakan rapid test? Itu ada pertanyaan nih Dok. Monggo Dok, apa sih yang diperiksa Dok? Apakah sama kayak tespek katanya, ada kan kita baca media cetak mungkin memeriksa rapid test semudah memeriksa kehamilan. Nah, apakah benar seperti itu Dok?
Ya, jadi rapid test itu yang diperiksa adalah darah ya, darah kita. Bisa dari bahan serum, bisa juga dari bahan kapiler seperti itu. Cuman memang dari bahan serum sensitivitasnya lebih tinggi dari bahan kapiler gitu. Jadi kalau kita datang ke laboratorium mungkin lebih disarankan darah serum gitu. Tapi kalau misalnya pemeriksaan massal mungkin bisa menggunakan misalnya pemeriksaan massal di luar gitu ya mungkin bisa menggunakan darah kapiler gitu. Kalau misalnya situasinya tidak mendukung, tapi memang lebih tinggi seperti di rumah sakit kita kan dokter Yos, kita kan juga Mm, diperiksa darah serum bukan darah kapiler seperti itu. Oke. Nah, ini Dok, Atau ada apa yang pertanyaan. diperiksa itu Hmm, maksudnya, antibodinya atau apanya tadi maksudnya? apa ya, Dok? Atau bahannya? Yang Bahannya, Dok, ditanyakan bahannya. bahannya. Oh, Bahannya ya. bahannya. Oke, Oh, oke. oke. Jadi, oke. Nah, Dok, ada kasus menarik misalnya, Dok, ketika kita mendapatkan diri kita reaktif, kemudian dilakukan pemeriksaan swab ternyata negatif, jika ingin melakukan pemeriksaan di kemudian hari, apakah kita perlu mengulang rapid test saja, apakah langsung swab, dokter? Karena banyak kan kondisi-kondisi di mana ketika rapid test ditemukan reaktif, tetapi swabnya negatif. Lalu untuk Hmm. pemeriksaan pengulangannya, apakah perlu diulang lagi dari rapid test, ataukah harus langsung swab? Dan kenapa, Dok, harus seperti itu? Kalau di pedomannya sih pengulangannya tuh dengan swab ya. Swab dulu. Misalnya sekarang hari ini saya rapidnya positif. Kemudian saya besok swab negatif. Pengulangannya besok lagi harus pakai swab, bukan pakai rapid. Seperti itu. Karena kan rapid sudah jelas hasilnya apa. Gitu. Maka pengulangannya harus pakai swab. Oke, berarti sekalinya reaktif untuk pemeriksaan rapid, apa akan selamanya terus reaktif, Dok? Oh, enggak. Ya, maksud kamu misalnya bulan Ya, bulan depan saya akan tetap reaktif gitu ya. ya. Tergantung apa dulu yang kamu kemarin reaktif. Kalau kemarin yang IgM reaktif, maka IgM itu bisa turun dengan cepat dalam waktu 2 sampai 4 minggu. Tapi kalau IgG yang reaktif bisa benar-benar reaktif atau dia bisa false positif. Kalau false positif apa bulan depan mungkin tidak akan ketemu lagi reaktifnya gitu, IgG-nya gitu. Tapi kalau dia memang benar-benar positif, maka dia bisa bertahan hingga 4 sampai 6 minggu. Kemudian ada yang bilang seterusnya. Seperti kalau misalnya kita DHF ya, DHF itu kan juga ada Hmm. IgG sama IgM. IgM akan cepat hilang, kemudian IgG kita akan bertahan, ada yang bertahan seumur hidup kita. Jadi kalau kita misalnya sakit DHF lagi, kita dicek lagi, IgG kita akan tetap positif, tapi itu infeksi kita yang masa lampau. Begitu juga dengan apa namanya COVID ini, ada yang mengatakan mungkin bisa bertahan seumur hidup dari pasien ini gitu. Cuman ya memang penelitian sekarang masih berkembang. Ini kan masih dari mulai awal-awal positif ini kan bulan Desember ya COVID ini ya. Ini Hmm. masih dalam waktu 6 bulan gitu. Jadi memang penelitian masih terus berjalan dan sementara sih para ahli mengatakan masih mungkin akan bertahan seumur hidup kita. Gitu. Baik, terima kasih Bu Dokter. Jadi memang sangat luas banget pembahasan terkait dengan rapid test dan swab ini. Jadi saya harapkan mungkin teman-teman yang sudah bergabung tadi jadi tidak perlu bingung lagi ingin memeriksakan diri untuk apakah saya harus memeriksakan rapid test, apakah memeriksakan diri dengan swab PCR. Jadi silahkan sesuai dengan kebutuhan, apalagi kalau misalnya memiliki kontak erat dengan pasien positif COVID atau memiliki pekerjaan yang risiko tinggi dengan kontak dengan pasien COVID, silahkan untuk pemeriksaannya langsung ke swab aja, Dok ya, kayaknya, Dok ya. Untuk Oke, baik Dok, mungkin closing statement Dok, karena waktu kita sudah hampir menunjukkan pukul 5. Dokter mungkin ada saran atau kesimpulan apa dokter ingin dokter bagikan bagi teman-teman sekalian yang sudah bergabung di sini terkait dengan pemeriksaan ini, Dok? Oh sudah 1 jam ya ini ya? Iya, Nggak sudah berasa. lumayan satu jam. Tidak terasa. Ya, jadi gini ya, apa namanya? Kita pandemi ini memang semua orang memang terkena dampaknya gitu. Bukan hanya kita saja ya, bukan hanya tenaga kesehatan saja, tapi juga masyarakat umum gitu. Dan yang merasa capek, mungkin merasa menderita gitu juga bukan tenaga kesehatan aja, tapi masyarakat di luar sana juga merasakan dampaknya gitu. Apalagi dengan kebijakan stay at home gitu. Pastinya secara ekonomi pasti akan berdampak untuk semua orang gitu.
Tapi tetap sih kita harus, prinsip kita adalah kesehatan itu adalah nomor satu gitu. Tetap harus menjaga pedoman untuk PHBS dan social distancing gitu. Sebaiknya memang sebisa kita stay at home. Akan tapi kalau memang ada hal-hal yang mengharuskan kita untuk pergi keluar rumah, tetap harus menerapkan social physical distancing, jaga jarak minimal 2 meter, kemudian tetap memakai masker, cuci tangan sesering mungkin, dan hindari menyentuh mulut, hidung, atau mata kita. Gitu. Karena virus itu sebenarnya kalau misalnya dia tidak nempel ke reseptornya atau tidak ke daerah mukosa yang menjadi port di entry-nya, sebenarnya virus itu tidak ada masalah gitu. Seperti misalnya virus mungkin ada di meja kita, mungkin ada di baju kita, tapi selama saya tidak menyentuh port di entry, maka virus itu tidak akan berkembang gitu. Karena dia membutuhkan host sebagai inangnya untuk tempat berkembang biak gitu. Jadi menurut saya memang kita tidak perlu panik. Ya, kita tidak perlu depresi menghadapi pandemi ini, tetap jaga kesehatan, jaga imunitas, dan tetap menerapkan social distancing dan PHBS. Semoga kita semua tetap sehat. Baik, terima kasih dokter. Sungguh saran yang sangat berguna di masa pandemi ini. Semoga para teman-teman semua yang sudah bergabung tetap sehat semua ya, dan tetap jangan lupa, jangan takut lagi, jangan bingung-bingung lagi. Jika sudah memiliki keyakinan untuk melakukan pemeriksaan, datang saja ke rumah sakit. Nanti ada teman-teman kesehatan yang bakal mengarahkan teman-teman semua apakah perlu dilakukan pemeriksaan rapid test saja ataukah nanti dilanjutkan ke swab. Baik, terima kasih dokter Yuni atas waktunya. Sungguh sangat berguna sekali informasi yang dibagikan kepada kita semua karena waktu yang sudah. Let's talk anything hot and tasty.